Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ritual pemanggilan arwah, memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya lanjutkan. Jadi, bagaimana ini kejadiannya? Ada yang bisa jelaskan kepada saya? Tanya Pak Angga yang sedang menginterogasi aku dengan Riko di toko setelah kejadian tadi. Aku bahkan tidak bisa menjawab apapun. Aku merasa amat kacau dengan diriku sendiri. Moza, apa yang terjadi? Tanya Pak Angga dengan sedikit tegas. Saya Pak, saya yang gak sengaja ngejatuhin komputernya Pak. Saya minta maaf. Riko menjawab pertanyaan Pak Angga. Seketika aku kaget dengan omongannya. Apa yang dia pikirkan sampai mau mengatakan hal itu? Jelas-jelas dia lihat apa yang aku lakukan pada komputer itu. Saya siap dipecat Pak, karena ini kelalaian saya. Lanjut Riko. Tapi bagaimana bisa kamu jatuhkan komputernya? Lanjut Pak Angga meyakinkan kejadiannya. Kaki saya yang tersangkut kabel komputernya pas saya jalan, terus komputernya jatuh Pak. Saya juga kaget pas komputernya jatuh. Riko menjawab dengan gaya selengaannya. Aku tidak bisa menyangkal ataupun membuka mulutku. Aku merasa sangat bersalah padanya. Tidak disangka manusia macam Riko bisa punya hati sangat baik seperti itu. Pak Angga tidak mau memecat Riko, tapi membuat Riko membayar ganti rugi kerusakan komputer itu dengan gajinya yang dipotong setiap bulannya. Seharusnya aku yang menerima hukuman itu. Saat jam pulang kerja, aku langsung mengambil Riko yang sedang bersiap-siap pulang di motornya. Rik, tunggu. Gue mau minta maaf sama lo. Selama ini gue salah nilai lo. Ya gak seharusnya juga kan lo ngebelain gue kayak tadi. Kenapa tadi lo gak bilang aja yang sebenarnya kepada Pak Angga? Gue janji bakalan kasih setengah dari gaji gue tiap bulan buat lo, karena seharusnya gue yang ganti komputer itu bukan lo. Ujarku kepada Riko yang melihatku dengan tatapan datar sambil duduk di motornya. Udah ngomong ya? Jawab Riko dengan gaya khasnya. Ya udah, jawabku dengan heran. Ya udah, awas gue mau pulang. Lo ngalangin motor gue. Sana-sana. Aku kemudian langsung menjauhkan badanku dari motornya, lalu ia menyalakan motornya dan pergi meninggalkanku. Sungguh, ingin ku hajar saja dia. Kenapa tidak pernah menghargai omongan orang lain? Tapi setidaknya hari ini dia sangat baik padaku. Entah apa yang harus kubayar nanti atas kebaikannya padaku tadi. Aku masih tidak habis pikir dengan apa yang tadi terjadi, apa yang diinginkan makhluk itu dariku. Kenapa ia selalu menggangguku hingga aku sulit mengendalikan diriku sendiri? Kupandangi diriku di kaca kamar mandi di kosanku ini. Kuperhatikan wajahku yang setiap hari semakin terlihat pucat. Terlebih karena aku yang tidak suka berias dari layaknya wanita lainnya. Aku tidak suka make up. Untuk bekerja pun aku hanya memakai bedak seadanya dan lipstik berwarna soft. Namun kali ini wajahku pucat seperti memang sedang tidak sehat saja. Sungguh aku masih memikirkan sifat Riko terhadapku tadi. Kenapa tiba-tiba ia berubah menjadi pribadi yang sangat baik? Apa memang aku saja yang tidak tahu sifat aslinya? Bisa saja memang Riko adalah orang yang baik tapi aku tidak tahu. Setidaknya aku tersadar dari hayalanku karena aku tidak sengaja menjatuhkan handuk yang aku taruh di depanku. Ketika aku kemudian berbungkuk untuk mengambil handukku, tiba-tiba seseorang menarik kakiku hingga aku jatuh tersungkur ke depan.
dan wajahku mengenai tembok dengan cukup keras hingga terasa sakit sekali di bagian keningku. Seketika aku menoleh untuk melihat siapa yang menarikku. Tidak ada orang di kamar mandi, hanya aku di sini. Aku langsung yakin bahwa ini perilaku hantu sialan itu lagi. Aku mencoba membangkitkan tubuhku dan kurasa perih di kaki kananku. Saat aku lihat ada luka seperti terbeset benda tajam di bagian mata, kaki, hingga betisku. Seketika aku panik karena ada darah yang cukup banyak dari luka di kakiku itu. Aku langsung berteriak minta tolong sekeras mungkin, berharap ada orang yang akan mengambiliku dan menolongku. Tiba-tiba kulihat kaca kamar mandi bergetar dengan kencang, dan tidak lama kemudian kacanya pecah, lalu serpian kacanya menimpaku dengan kuat. Beberapa serpian kacanya mengenai wajah dan juga tanganku. Aku berusaha merangkak menuju pintu dan juga menggedor pintunya seraya berteriak meminta tolong. Tidak lama ada yang membukakan pintunya. Ya, aku lihat Vira yang ada di depan pintu saat itu. Seketika Vira langsung membantuku berdiri dan kemudian merangkulku untuk berjalan menuju sofa di ruang depan. Saat aku duduk di sofa, aku perhatikan kakiku dan juga tanganku. Tidak ada satupun luka di situ. Tapi tadi, minum dulu tehnya, Zak, biar lo bisa sedikit tenang. Habis itu lo ceritakan ke gue apa yang terjadi tadi, ucap Vira sambil memberiku segelas teh hangat. Ra, gue gak ngerti sama diri gue sendiri. Semua kejadian aneh yang gue alamin gue gak ngerti lagi, Ra, sautku sambil tidak kuasa menahan air mata. Iya, lo tenang dulu. Emangnya lo kenapa sampai bisa tiduran di kamar mandi tadi? Untunglah gue dengar teriakan lo tadi. Iya, sebenarnya gue kesini mau ngasih lo ini, Zak, ujarnya sambil menyodorkan sebuah kotak. Apa ini? Tanyaku sembari membuka kotak itu. Ini kalung gue. Kenapa bisa sama lo, Ra? Sebelumnya gue minta maaf sama lo, Zak. Gue yang ambil kalung itu dari meja TV di kamar lo. Gue waktu itu lagi butuh banget uang, dan gue lihat ada kalung itu di meja TV. Ya, gue berpikiran untuk ambil dan jual kalung itu, tapi gue gak jadi untuk jual kalungnya. Ya karena gue mikir gue gak mau persahabatan kita hancur karena kalung itu doang. Sebenarnya 2 hari setelah gue ambil kalung ini, gue udah kembaliin ke tempat dimana gue ambil kalungnya, tapi gue selalu dihantuin dengan kalungnya yang selalu balik lagi ke gue. Berkali-kali gue buang kalungnya, tapi kalung itu balik lagi ke gue. Dan sekarang gue pikir untuk jujur sama lo lah. Ya karena mungkin ini jalan satu-satunya supaya gue gak digangguin lagi. Gue minta maaf ya, Zak. Lo boleh hukum gue kok, tapi tolong maafin gue. Gue gak bermaksud. Udah Lara, lupain aja. Gue mungkin gak butuh kalung itu lagi, karena sekarang kayaknya setan itu udah bener-bener nguasain diri gue deh. Aku tidak ingin membuat suasana semakin buruk dengan membahas soal kalung itu. Jadi, kurasa semuanya memang sudah ditakdirkan seperti ini. Dan aku yakin Vira memang tidak punya niat jahat kepadaku. Maksud lo apa, Zak? Gue capek, Ra, sama semua yang terjadi di diri gue. Gue semakin gak bisa ngendaliin diri gue sendiri. Lalu ku ceritakan semuanya yang terjadi saat di tempat kerja dan di kamar mandi tadi. Vira terlihat memandangku dengan iba. Aku mencoba menahan air mataku dan Vira memelukku, dan dia pun meyakinkanku bahwa aku bisa melawan hantu itu. Tapi aku sendiri malah tidak yakin dengan hal itu. Hantu ini terlalu kuat bahkan untuk mengendalikan emosi dan diriku setiap saat. Dia sangat sulit dilawan. Dan semakin aku merasa berani, justru semakin aku merasa disakiti oleh hantu ini. Gue berani sumpah, Ra, tadi kaki gue luka dan benar keluar darah cukup banyak. Kaca di kamar mandi juga tiba-tiba pecah, dan serpihan kacanya kena ke wajah dan juga tangan gue. Tapi lo bisa lihat sendiri sekarang gue gak kenapa-napa. Tapi gue berani sumpah. Bahkan gue juga ngerasa kesakitan
karena luka di kaki gue tadi. Gue gak ngerti lagi. Lo boleh anggap gue gila, Ra. Lo boleh jauhin gue karena mungkin lo gak ngerti dan lo gak tahu kan gimana jadi gue. Gue gak bakalan anggap lo gila, Za. Walaupun gue gak tahu apa yang terjadi sama lo tetap sahabat gue. Lo harus yakin kalau lo bisa ngelawan hantu itu. Dia gak berhak milikin raga lo. Cuma lo yang berhak ngatur diri lo sendiri. Gue yakin lo kuat, Za. Kalau lo butuh temen, gue siap temenin lo 24 jam full kalau perlu. Perkataan Vira sangat membantuku dan juga membuatku nyaman dan merasa bahwa masih ada yang ingin dekat denganku setelah semua kesialan ini. Aku cukup beruntung memiliki sahabat seperti Vira. Ya, ngomong-ngomong, lo beneran maafin gue kan soal kalung itu? Ra, gue gak mungkin marah sama lo karena kalung ini. Lo sadar gak sih, Za? Bukannya karena lo kehilangan kalung ini, lo digangguin lagi sama hantu itu. Lo pernah cerita soal ini ke gue kan? Apa lo lupa? Iya juga. Yaudah, yang penting kan sekarang kalungnya udah ada di gue lagi. Tinggal gue pakai aja lagi kan? Siapa tahu bisa bikin setan itu jadi takut lagi buat gangguin gue. Hehe, iya nggak? Aku mencoba meyakinkan Vira dan diriku sendiri. Tetap aja, gue nggak enak sama lo, Za. Maafin gue ya, Za. Kalau aja gue nggak ambil kalung itu, mungkin sampai sekarang lo masih baik-baik aja, Za. Vira terlihat sangat menyesal dengan perbuatannya, dan aku tidak mau memperpanjang masalah ini. Kurasa ini bukan salah Vira sepenuhnya. Malam ini kemudian aku meminta Vira untuk tidur di kosanku. Aku mau dia menemani aku. Aku sungguh menjadi ketakutan setelah 2 kejadian mengerikan hari ini. Vira tertidur dengan nyenyak, sedangkan aku tidak bisa sedikit pun memejamkan mataku. TV-ku sudah diperbaiki, jadi sekarang aku tidak terlalu ketakutan karena ditemani suara dari TV. Sekarang sudah jam 1 pagi. Seketika aku teringat akan ritual di Bandung waktu itu. Kupikir aku akan menjadi gila, cepat atau lambat, karena perilaku hantu itu kepadaku. Sungguh aku ingat aku selalu dibuat masuk ke dunia lain pada waktu yang tidak terduga juga, ditambah dengan semua kejadian di luar logika yang terjadi. Aku terus memikirkan kejadian-kejadian aneh itu di otakku. Aku berjalan ke kamar mandi. Sesamanya di kamar mandi, aku lihat diriku di kaca yang ada di hadapanku. Kaca yang tadi aku lihat hancur berserakan, kini tidak sedikit pun terlihat rusak ataupun retak. Ku beranikan diriku untuk berbicara dengan makhluk itu. Siapapun kamu, aku gak tahu apa yang kamu mau dari aku. Bahkan aku gak tahu aku salah apa sampai kamu menghantui aku. Aku berusaha berbicara sendiri. Aku hanya merasa sangat lelah dengan semuanya. Aku berharap ia menjawab semua pertanyaanku sekarang. Oke, kalau memang kamu mau berteman denganku, kita bisa jadi teman. Tapi tolong jangan buat aku ketakutan. Jangan bawa aku ke alam lain yang bisa membuat aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tetap tidak ada jawaban apapun yang aku dapatkan saat aku berbicara sendiri di depan kaca ini. Kalau aku memang punya salah, aku minta maaf. Aku benar-benar gak tahu apa yang sudah aku perbuat sampai kamu marah. Tolong jawab aku. Apa yang kamu mau dan siapa kamu? Aku berbicara dengan sedikit berteriak sambil memandang wajahku sendiri di kaca. Tiba-tiba, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Suara perempuan bernyanyi dengan lirih di sebelahku. Aku yakin kamu pasti akan datang dan menghantui aku lagi. Sekarang kamu jawab pertanyaanku, siapa kamu sebenarnya? Dan apa mau kamu? Jangan cuma bisa hanya menakuti saja. Ku tahan rasa takutku dengan memegang keras ujung meja di depanku. Tidak terdengar suara nyanyian lagi sekarang, dan aku mulai bingung. Kenapa kamu diam? Sekarang kamu yang takut padaku, iya. Tetap tidak ku dengar suara apapun lagi. Kurasa ia hanya mempermainkanku saja.
Tidak ada gunanya aku terus berteriak sendiri di kamar mandi, hanya akan membangunkan seisi rumah ini dan membuatku disangka seperti orang gila. Akhirnya aku putuskan untuk keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamarku. Saat aku membuka pintu kamar mandi, sungguh terkejutnya aku melihat sosok wanita berambut ikal panjang dengan baju warna merah dan rok hitam tepat di hadapanku. Seketika aku teringat pada sosok yang menghantuiku di gudang toko tempatku bekerja. Siapa kamu? Sekarang aku tahu kamu adalah hantu yang sama dengan yang menggangguku di gudang. Mau apa kamu? Wajahnya tidak terlihat sedikit pun. Ia menundukkan kepalanya dan rambutnya menutupi wajahnya. Kuperhatikan dengan perasaan yang amat takut. Kakinya tidak menapak ke lantai sedikit pun. Tidak lama ia mengulurkan tangannya dan memberiku seutas tali. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Kupikir ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan padaku. Aku memegang tali yang ia berikan kepadaku dan ia sedikit menarikku dengan tali itu. Ia kemudian membalikkan tubuhnya lalu berjalan perlahan keluar rumah. Aku mengikutinya dari belakang sampai pada sebuah rumah yang tidak asing bagiku. Ini rumah orang tuaku di Bandung. Apa sebenarnya yang hantu itu inginkan? Kini aku dan juga hantu ini ada di dalam rumah orang tuaku. Kulihat ia menunjuk ke arah kamar nenekku. Aku langsung berjalan ke pintu kamar nenekku dan ku buka pintunya. Kulihat di dalam ada nenekku dan juga ibuku yang sedang duduk di atas tempat tidur nenekku itu. Kudengar mereka membicarakan sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba, ada seseorang anak perempuan yang berlari dan langsung menggigit pundak ibuku. Seketika ibuku berteriak, lalu nenekku mencoba menarik anak itu hingga anak itu terlempar ke lantai. Aku terkejut melihatnya, dan aku langsung berlari menghampiri ibuku untuk mencoba memberi pertolongan. Tapi aku seperti tidak dihiraukan oleh mereka. Mereka tidak melihatku yang saat itu tepat di depan ibuku. Aku merasa aneh dengan hal itu. Ditambah lagi anak itu. Aku tidak mengenal siapa anak perempuan itu. Saat aku menoleh ke arah pintu, aku tidak melihat lagi hantu tadi yang membawaku ke sini. Aku kebingungan dan hanya terdiam di tengah kamar nenekku. Ketika ibu dan juga nenekku keluar dari kamar ini, mereka meninggalkan aku dan juga anak kecil tadi yang masih duduk menunduk di lantai. Aku melihat anak kecil itu hanya diam dan menundukkan kepalanya. Tidak lama ia mengangkat kepalanya dan ia melihatku dengan tatapan yang sangat mengerikan, dengan rambutnya yang berantakan seperti tidak terurus itu. Wajahnya yang terlihat kotor dan beberapa kulit di sekitar pipinya yang terkelupas dan berdarah. Dia mulai berdiri dan mencoba berjalan mendekatiku. Aku hanya berjalan perlahan menghindarinya. Tiba-tiba ia kemudian berlari ke arahku dan langsung menghantamku dan melompat lalu mencakar wajahku berkali-kali. Seketika aku terjatuh dan tidak bisa melawan anak itu. Ia sangat ganas sekali. Aku hanya bisa berteriak dan tidak henti mencoba mendorong badan anak kecil ini dengan kuat agar ia tidak menyakiti aku lagi. Tapi aku tidak kuat melawannya, hingga aku rasakan darah mulai keluar mengalir dari kulit wajahku akibat cakaran ganas anak itu yang tidak bisa kuhentikan. Ketika aku tersadar dari mimpi burukku, aku menghela nafas berkali-kali mencoba menenangkan diriku. Kulihat Vira masih tertidur lelap di sampingku. Aku mencoba membangunkannya. Ara, ayo bangun. Kita kan harus bekerja hari ini. Ya, aku dan juga Vira satu shift dan kita harus berangkat bekerja hari ini karena sudah jam 8 pagi dan kita harus masuk jam 9 pagi. Untunglah jarak kosku ke toko memang tidaklah jauh. Saat aku selesai merapikan diri untuk bekerja, Vira baru saja keluar kamar mandi dengan wajah yang tidak semangat sambil menggosok rambutnya dengan handuk. Kenapa, Ra? Kok kayak gak semangat gitu? Vira yang sedang berkaca seketika menoleh ke arahku. Sa, muka lo kenapa?
Dia menuju ke arah wajahku. Aku terheran. Muka gue kenapa emangnya? Karena aku merasa tidak ada yang salah dengan wajahku saat ini. Vira langsung mengambilkan kaca kecil dan mengarahkan ke wajahku. Seketika aku terkejut karena melihat wajahku yang penuh dengan bekas cakaran. Aku langsung tersadarkan dengan mimpiku semalam. Apa? Apakah kejadian semalam bukanlah sebuah mimpi? Sudah lebih baik kan? Saya rasa ini akan mengurangi rasa sakitnya dan menyembuhkan lukanya, kata dokter yang sedang mengoleskan gel ke wajahku. Tapi anehnya saya tidak merasakan sakit, dok. Apa ini luka sungguhan? Tanyaku dengan heran. Bagaimana bisa terlihat seperti bohongan? Kulit wajah kamu terkelupas sangat banyak seperti ini. Dan bagaimana tidak terasa sakit? Bisa ceritakan apa yang terjadi? Dokter tersebut terlihat penasaran. Mungkin karena luka yang ada di wajahku memang terlihat cukup parah. Tidak ada, dok. Terima kasih sebelumnya, sautku sambil pergi meninggalkan ruang dokter itu. Siapapun akan menganggapku gila jika ku ceritakan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Setelah berobat tadi, aku memutuskan datang ke kantor Pak Angga. Aku rasa aku harus mengundurkan diri dari pekerjaanku dan harus fokus mengurusi keanehan pada diriku ini seperti kata orang tuaku. Aku pun merasa tidak enak pada Pak Angga karena terlalu banyak mengambil libur dengan hal-hal yang terjadi padaku ini. Ya, aku rasa ini keputusan yang terbaik. Lalu setelah itu aku pergi ke toko untuk berpamitan dengan Vira dan juga Riko. Sesamanya di toko. Hei, gimana kata dokter, Za? Maaf gue nggak nganterin lo ke dokter tadi, sambut Vira ketika aku baru sampai dan masuk ke toko. Gak apa-apa kok, Ra. Lagi pula, kata dokter bukan luka parah, cuma gak sengaja kegaruk aja pas gue tidur, jawabku dengan santai. Kegaruk? Lo yakin? Coba buka masker di muka lo. Ya biar gue lihat seberapa parah lukanya, saut Riko yang mulai bertingkah dengan gayanya itu. Apaan sih, Rik? Emang iya kok. Jangan resi deh. Lagian gue kesini bukan mau pamerin luka gue kok. Gue mau resign dari sini. Hah? Kenapa, Za? Ada masalah selama ini lo kerja? Apa lo gak betah satu shift sama Riko ya? Saut Vira dengan cepat. Aku hanya merasa akan lebih baik jika tinggal dengan keluargaku sekarang. Karena keadaan yang semakin memburuk, aku sendiri mulai semakin sadar bahwa aku tidak akan kuat melawan hantu itu sendirian. Kayaknya gue butuh waktu deh buat benar-benar ngendaliin kesehatan gue. Jadi gue putusin buat resign dan balik ke Bandung. Gue harap lo ngerti ya, Ra. Gue janji kalau gue udah sembuh gue bakal balik lagi buat nemuin lo kesini. Iya, jawabku dengan sedikit meyakinkan Vira. Lo sakit apa sih sebenarnya, Mo? Kenapa sampai harus resign? Emang separah itu? Tanya Riko dengan wajah serius. Oh iya, Rik, soal kerugian yang harus lo tanggung waktu itu nanti gue ganti ya. Makasih udah mau bantu gue. Aku mengalihkan pertanyaan Riko karena kurasa ia tidak perlu tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya udah, gue pamit ya. Kita masih bisa teleponan kan? Jadi jangan kangen ya. Pamitku kepada kedua teman satu shiftku itu. Sebelum itu aku sudah mengajukan surat pengunduran diriku kepada Pak Angga dan ia menerimanya karena mengerti kondisiku. Berat rasanya meninggalkan mereka, terutama Vira, teman baikku. Namun ini yang terbaik karena aku tidak mau hidup dalam tertekan ataupun tekanan seumur hidupku. Dihantui dan juga merasa ketakutan sebanyak waktu. Ibuku adalah ibu terbaik. Begitu aku sampai di rumah, ia langsung mengobati luka di wajahku ini. Ia amat terlihat khawatir dengan keadaanku. Aku menceritakan kejadian dalam mimpiku waktu itu. Ibuku tidak banyak merespon ceritaku. Ia hanya memelukku sambil sesekali meneteskan air matanya. Sungguh aku sangat menyesal bisa membuat ibuku begitu terluka karena penderitaanku ini. Kami memutuskan untuk mengunjungi Mauti, perial mimpiku itu.
untuk mencari jalan keluar dari masalah yang semakin memburuk ini. Lagi-lagi Mak Uti memintaku untuk melakukan ritual. Apa ia tidak merasa kasihan kepadaku karena kejadian ritual pertama waktu itu? Aku hampir mati dibuat hantu sialan itu saat melakukan ritual. Kali ini untuk kedua kalinya aku harus melakukannya lagi. Ya sudahlah, tidak ada pilihan lain. Aku ingin terbebas dari hal buruk ini, jadi aku harus melakukannya lagi. Ritual pertama gagal dan itu sangat beresiko. Mak tidak menjamin apa ritual kedua akan berhasil atau tidak, tapi Mak rasa Moza harus melakukannya karena tidak ada cara lain. Saya takut ini berbahaya untuk Moza, Mak. Lihat saja luka di wajahnya separah itu. Saya nggak mau anak saya terluka lagi. Apa sebaiknya kita pakai cara yang lebih aman, seperti pengajian dan semacamnya, ujar ibuku. Pengajian juga harus dilaksanakan setelah proses pengusiran. Iya, cara satu-satunya untuk mengusir makhluk yang sengaja diundang adalah dengan mengantarnya pulang kembali dengan menyertakan apa yang diinginkan makhluk itu. Maksud Mak, makhluk yang sengaja diundang apa maksudnya? Mak rasa Moza harus tahu sekarang, karena kalau dia melawannya terus akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Jika Moza terus menentang, akan menjadi bumerang untuk Moza sendiri. Ini cara agar ritualnya berjalan dengan baik. Ibuku terlihat menghela nafas dan memandangku dengan sedih. Maksudnya apa ya, Mah? Memang seharusnya dari awal Mama jujur sama kamu, Za. Mama yang salah, maafin Mama. Minta maaf untuk apa, Mah? Coba ceritain semuanya ke Moza apa yang terjadi, Mah. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan nenek kamu, Za. Kita kemudian flashback ya teman-teman, ataupun kita kembali ke cerita yang ke belakang sebentar. Bu, apa ini akan bertahan lama? Ibu rasa mungkin akan bertahan dalam waktu yang cukup untuk kita mencari jalan keluar lainnya. Aku merasa bersalah, Bu. Aku merasa seperti bukan ibu yang baik untuk mereka. Kalau saja aku tidak egois waktu itu, Bu, mungkin ini tidak akan terjadi sekarang. Bagaimana kita bisa hidup tenang kalau begini, Bu? Sudahlah, bukan saatnya menyesali apa yang sudah terjadi. Sekarang saatnya kamu dan suamimu merawatnya dengan baik, hingga ia tumbuh menjadi anak wanita yang bahagia. Apa ada penawarnya dari ritual penidurnya itu, Bu? Sepertinya tidak ada. Hanya akan tidur dan terbangun suatu saat nanti. Entah kapan. Kita harus bersiap menjaganya agar hal buruk lainnya tidak terjadi lagi. Tidak seperti yang aku bayangkan. Bertahun-tahun berlalu, kami hidup dengan tenang. Tidak seperti sebelumnya. Sebelum makhluk kecil jahat itu kami tidurkan di dalam raga anak tercintaku, Moza. Tidak ada yang menyulitkan meski terkadang Moza terlihat berbeda dengan temannya. Kulitnya putih pucat seperti mayat, meski ia suka bermain dengan teman fantasinya. Aku bersyukur Moza tidak pernah terdengar menyebut atau mengadukan tentang makhluk jahat itu. Dan kupikir ini semua sudah berlalu sampai ketika ibuku bilang. Hanya sampai ibu menutup usia, Moza akan mengetahui jati dirinya. Ia bukanlah Moza kesayangan kita lagi. Perjanjian tetaplah perjanjian dan harus ditepati seperti yang sudah kita tukarkan. Ibu harap kamu akan siap menerimanya. Sungguh aku amat merasa hancur ketika harus menyadari akan ada bayaran atas semua perjanjian yang telah dibuat. Aku tidak ingin kehilangan anakku lagi. Apa yang harus kulakukan? Aku amat mencintainya, anakku. Jiwa ragaku dan segalanya akan kuberikan hanya untuknya. Tapi caraku salah dalam menjaga anakku. Aku salah. Aku tidak mengerti maksud ibuku saat di rumah Mak Uti tadi. Mengapa nenekku dibawa ke dalam hal ini? Kurasa aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu apa yang terjadi kepadaku. Tapi dengan melihat ibuku yang terus menangis, aku tidak kuasa menyalahkannya.
Ibuku sudah berumur dan seharusnya aku tidak membebaninya lagi. Aku harus menyelesaikan semua ini dengan tidak menyusahkan ibuku lagi. Mah, apa mama bisa cerita semuanya sekarang? Moza perlu tahu apa yang terjadi sebenarnya, mah. Benar kata Mak Uti. Bagaimana Moza bisa sembuh kalau Moza nggak tahu apa yang terjadi, mah? Kamu nggak akan siap kalau kamu tahu apa yang terjadi, sayang. Mama nggak mau kamu kenapa-napa, nak. Mama tahu kalau aku sayang banget sama mama, kan? Mama harus percaya sama aku. Aku akan baik-baik saja setelah ini. Aku janji, aku akan jadi anak yang baik untuk mama, kebahagiaan mama dan juga papa. Ajak kalian jalan-jalan dan ketawa bareng kayak dulu lagi. Tapi setelah semua ini selesai, mah, aku sayang sama mama. Dan mama harus percaya, aku bisa lawan hantu itu, mah. Aku mohon. Ujarku seraya memeluk ibuku dari sampingnya. Benar kata Moza, mah. Dia harus tahu apa yang terjadi padanya agar dia tahu cara untuk melepaskan makhluk itu. Kita sangat menyayangi Moza dan ini yang terbaik untuknya. Bapak nggak bisa jadi ayah yang baik untuk Moza sampai Moza harus merasakan penderitaan ini. Maafkan Bapak ya, nak. Kalian orang tua terbaik dalam hidup Moza. Jadi jangan pernah merasa bersalah atas ini semua. Aku berharap ini akan menjadi hal paling berharga untuk masa depanku. Tidak akan menyanyiakan hidupku lagi dengan hal yang mengerikan lagi setelah aku sembuh nanti. Aku harus kuat dengan kenyataannya. Ya, aku harus kuat. Ayah dan juga ibuku alasan terkuat untuk aku melawan makhluk itu. Semengerikan apalagi ia, aku tidak peduli. Aku akan melakukan ritual kedua dengan hati-hati. Ritual apa yang harus kulakukan, semoga akan berhasil. Mulailah dengan membaca bismillah dan al-fatihah. Kunci rambutmu dengan seutas tali putih. Pakailah baju berwarna merah dengan rok berwarna hitam. Tunggulah sampai pukul 12 malam lalu masuk ke kamarmu. Matikan seluruh lampu dan nyalakan satu buah lilin di atas meja yang harus disiapkan di depan cermin di kamarmu. Duduklah di depan cermin tersebut, nyanyikan lagu Kasih Ibu, tepat pada jam 12:12 malam. Jika kau mulai mendengar suara lirih tangisan perempuan, maka ia sudah ada di kamar bersama denganmu. Lalu lepaskan tali di rambutmu dan biarkan rambutmu terurai. Lalu sisir rambutmu secara perlahan sambil memandang diri di cermin tersebut, maka ia akan muncul di depan cermin. Jika kau sudah melihat wujudnya di cermin, tahan rasa takutmu. Lalu bakarlah tali yang kau lepas dari rambutmu dengan korek yang sudah disiapkan di meja. Bakar hingga habis menjadi abu. Abaikan segala macam suara yang akan kau dengar. Setelah itu, berdirilah dari tempat dudukmu dan pecahkan cerminnya dengan sebuah palu yang harus kau sembunyikan di balik rokmu. Lalu kemudian berjalanlah ke arah pintu dan ketuk pintu sebanyak mungkin agar yang berjaga di luar membukakan pintunya. Kau akan selamat. Jika ini semua berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka kemungkinan besar makhluk itu sudah lenyap dan tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan saat ritual nanti. Dan setelah aku mengetahuinya, rasanya aku ingin mati saja. Bayangkan aku harus melawannya sendiri dengan kondisi di sekitarku yang gelap dan dengan pakaian yang harus kupakai menyerupai makhluk mengerikan itu. Menantang sekali bukan? Ini sudah berjalan 2 hari setelah aku mengetahui semua yang terjadi sebenarnya tentang diriku dan makhluk itu. Ibuku amat ketakutan dengan sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi padaku setelah kenyataan terungkap. Jujur aku sangat syok setelah mendengar kenyataan itu, tapi aku berusaha menerimanya dan berusaha untuk terlihat baik-baik saja, terutama di depan ibuku. Aku tidak ingin semakin membuatnya merasa menyesali masa lalu itu, dan aku terus meyakinkan ibuku bahwa aku akan berhasil mengusir makhluk itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tonton terus dan stay tune terus di channel ini, karena channel ini akan menyajikan cerita-cerita horor yang menarik untuk kalian semua.
Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ya teman-teman, karena channel ini membutuhkan support kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, dan juga video terbaru dan juga kelanjutan dari cerita ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.